Narasi-narasi yang mengatakan level kita sudah Asia sejatinya bukan hanya sebuah kiasan yang hanya digunakan sebagai pemanis semata. Ya emang sih, kita perlu menatap level yang lebih tinggi. Walaupun di Asia Tenggara saja, kita masih belum pernah juara. Namun jika kita melihat kekuatan timnas Indonesia dalam 1 tahun terakhir, kita masih bisa kok kalau hanya mengimbangi Bahrain atau Cina di grup C di round ketiga nanti. Bahkan Cina pun mengakui kalau kekuatan Indonesia ini tak bisa dianggap remeh. Dan kini mereka akan melakukan segala cara untuk bisa mencuri poin dari pasukan Indonesia walau harus pakai cara licik sekalipun. Juli udah masuk fase akhir dan ibarat tinggal sebentar lagi round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai. Ya, publik tanah air benar-benar masih dibuat was-was apakah para pemain baru yang dijanjikan PSSI akan bisa segera clear tepat waktu atau tidak. Sebab bagaimanapun laga awal timnas Indonesia di round ketiga bisa dibilang sangatlah berat, terutama di partai perdana tatkala skuad Garuda harus main away ke markas Arab Saudi. Jelas apapun itu dengan status Arab Saudi sebagai tim langganan Piala Dunia plus sekarang dilatih Roberto Mancini, memang secara realistis bisa meraih 1 poin aja udah luar biasa. Karena setelah itu Indonesia akan melakoni 2 laga kandang melawan tim Australia serta Bahrain. Baru setelah itu tandang lagi ke Cina dan 2 laga terakhir di round ketiga tahun 2024 adalah menjamu Jepang serta Arab Saudi. Jika dilihat dari sisi peluang, jelas laga kandang adalah peluang paling besar Indonesia bisa meraih poin maksimal, termasuk ketika melawan Australia sekalipun. Asalnya tadi ada pembenahan kekuatan, terutama di barisan kiper dan striker timnas Indonesia. Karena kalau dengan skuad yang sekarang, jujur aja peluang itu tetap ada, tapi 2 kali lipat jauh lebih berat. Ya, terlepas dari itu semua, baru-baru ini Roberto Mancini sebagaimana dilansir dari Goal.com mengungkapkan secara tersirat jika laga melawan Indonesia adalah laga yang dirasa bisa menjadi kunci. Bahkan menurutnya, pertandingan melawan skuad Garuda dianggap jauh lebih penting dari laga melawan Bahrain ataupun Cina. Selain tentu saja, laga melawan Indonesia adalah laga perdana. Pengamatan Mancini soal kekuatan timnas Indonesia juga menjadi alasan lainnya. Baginya, Indonesia punya potensial besar serta dinilai punya para pemain muda menjanjikan. Saya melihat potensi besar dalam sepak bola Indonesia. Para pemain muda mereka memiliki bakat alami yang bisa dikembangkan lebih jauh, ucap mantan pelatih Inter Milan itu dilansir dari Goal.com. Dan melihat apa yang dikatakan oleh Roberto Mancini, menyebut kalau Indonesia sebagai salah satu ancaman di grup C membuat Cina semakin was-was. Bahkan terbaru, mereka telah memiliki rencana yang licik untuk bisa mencuri poin dari Indonesia. Halalkan segala cara untuk curi poin dari Indonesia. Cina dan timnas Indonesia masuk grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Kedua negara ini bersaing dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Setiap tim akan bertemu 2 kali dengan format kandang dan tandang. Timnas Indonesia akan sowan ke markas Cina lebih dahulu sebelum jadi tuan rumah. Duel Cina versus timnas Indonesia akan digelar pada 15 Oktober 2024. Federasi Sepak Bola Cina menunjuk Qingdao Youth Football Stadium jadi venue pertandingan tersebut. Stadion tersebut memiliki kapasitas 50.000 penonton. Ini adalah stadion kandang klub Cina Super League Qingdao Hainiu.
Sebelum bertandang ke markas Cina, Indonesia lebih dulu bertemu ke markas Bahrain. Duel digelar 10 Oktober. Sayangnya tidak ada penerbangan langsung dari Bahrain ke Qingdao. Tim asuhan Sintayong itu harus menempuh perjalanan panjang untuk ke sana. Paling cepat, skuad Garuda harus menempuh jarak selama 30 jam dari Muharraq, Bahrain menuju Qingdao, Cina. Dengan 2 kali transit, penerbangan timnas Indonesia akan dimulai dari Bandara Bahrain di Muharraq menuju ke Bandara Doha di Doha, Qatar, lalu ke Bandara Hong Kong di Hong Kong, dan baru tiba di Bandara Qingdao Jiaodong di Qingdao. Bandara Qingdao Jiaodong berjarak 623 km dari ibu kota Cina, Beijing, yang dapat ditempuh selama 6,5 jam melalui perjalanan darat atau 1 jam 25 menit lewat udara. Tentunya hal ini akan menguras tenaga pemain Indonesia sebelum bertanding. Dan strategi licik itu akan membuat para pemain timnas kelelahan dan gak tampil maksimal saat pertandingan berlangsung. Cina kesal, Indonesia lebih dijagokan di grup C. Ya, bagi Cina, ini sebuah penghinaan, karena lebih banyak pihak yang menjagokan tim Garuda ketimbang tim mereka. Padahal secara peringkat FIFA, Cina tentu merasa masih lebih baik ketimbang Indonesia. Tapi apa boleh buat, seperti apa yang pernah dikatakan penyerang timnas Jepang Takumi Minamino, kalau Indonesia sekarang ini sedang berada di momen bagus. Toh gak ada salahnya jika Mancini pun menyebut Cina tidak lebih baik dari Indonesia. Sebab Cina sendiri sukses melaju ke babak ketiga juga melalui jalur runner-up grup C di ronde kedua, di mana Wu Lei dan kolega finish di bawah Korea Selatan dengan torehan 8 poin dengan hanya mengantongi 2 kemenangan. Dan itu jadi yang terburuk ketimbang kontestan lain di grup C ronde ketiga. Bahkan nih, kalau mereka nggak unggul head to head dari Thailand, nggak lolos loh mereka. Jadi atas dasar apa mereka marah ketika Roberto Mancini menyebut jika laga melawan Indonesia dirasa jauh lebih penting? Dan intinya, meski bakal dicurangi oleh Cina sekalipun, timnas kita bakal tampil habis-habisan. Kita tahu kok pemain kita kayak gimana. Mereka telah memiliki jiwa nasionalisme yang sangat tinggi, sehingga mereka rela berkorban demi kejayaan sepak bola Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.